Bayangkan, ada seorang wanita Belanda cantik yang mengaku sebagai penari kuil Jawa. Pekerjaannya sebagai penari eksotis paling terkenal saat itu memberikan banyak kesempatan traveling ke luar negeri, berteman dengan kalangan atas dan elitis, juga berpacaran dengan para petinggi penting. Siapa sangka dia bakal menghadapi persidangan yang mengancam nyawanya dengan tuduhan menjadi mata-mata dua negara dan pengkhianat negara pada zaman Perang Dunia Pertama. Akhir hidupnya tragis dan penuh dengan teori konspirasi yang didebatkan sampai sekarang. So, hello interesting people, kita akan bahas kisah Matahari sekarang. Matahari lahir dengan nama Margaretha Gertruida Zelle pada tanggal 7 Agustus 1876 di Belanda. Maaf ya kalau salah penyebutan nama. Ayahnya bernama Adam Zelle, pemilik toko topi, dan ibunya Antje van der Molen. Dia anak pertama dan punya 3 adik laki-laki. Pas Margaret masih kecil, ayahnya jadi kaya walaupun dia bukan seorang bangsawan. Karena investasi ayahnya di bidang perminyakan berhasil guys. Makanya keluarga ini tuh bisa hidup dengan mewah, tapi nggak lama kemudian ayahnya bangkrut di tahun 1889 dan habis itu orang tuanya bercerai. Nggak lama kemudian ibunya meninggal dunia dan ayahnya menikah lagi di Amsterdam. Jadinya Margaret dan adik-adiknya sempat diasuh sama ayahnya dan ibu tirinya guys. Kayaknya karena nggak betah dengan keluarga barunya, Margaret memutuskan diasuh sama walinya, Mr. Visser, di Sneekleiden, Belanda. Di sana dia belajar gimana sih jadi guru taman kanak-kanak, tapi pas kepala sekolah mulai menggodanya dan menyentuhnya, dia justru dikeluarin guys dari taman kanak-kanak. Anehnya hubungan Margaret dan ayahnya setelah itu malah memburuk. Nah, karena itu Margaret memutuskan hidup sendiri tanpa wali siapapun. Karena Margaret cantik dan menarik, seorang petinggi perwira kolonial Belanda, Rudolf McLeod, jatuh cinta dan menikah dengannya di tahun 1891. Berarti pas nikah umurnya 25 tahun. Ya cukup umur lah ya. Karena karir suaminya ada di Hindia Belanda atau sekarang Indonesia, negeri tercinta kita ini, Margaret pun tinggal di Hindia Belanda dari tahun 1897 sampai 1902. Mereka tinggal di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa dengan 3 anak mereka. Tapi meskipun jabatannya tinggi, ternyata kehidupan mereka tuh nggak segemerlap itu di Hindia Belanda. Perbedaan usia Margaret dan Rudolf yang sampai 20 tahun membuat karakter mereka berbeda dan ya sering berantem. Naasnya lagi, kedua anak Margaret meninggal dunia karena keracunan. Ada spekulasi yang bilang kalau Neni anak-anaknya Margaret lah yang melakukannya. Sedih banget ya. Setelah anak-anaknya meninggal dunia, rumah tangga Margaret dan Rudolf makin parah lagi. Akhirnya pasangan ini bercerai tahun 1902 di Belanda. Perceraian ini menjadi babak baru bagi kehidupan Margaret karena semenjak itulah dia menjadi matahari. Setelah bercerai, Margaretha Zelle pindah ke Paris sendirian. Satu-satunya anaknya yang masih hidup diasuh sama Rudolf, mantan suaminya. Margaretha yang pengen banget segera bisa ketemu dan mengurus anaknya itu harus berjuang mati-matian cari uang sebanyak mungkin. Apapun deh dia jalanin, yang penting segera punya uang banyak dan ketemu lagi sama anak. Akhirnya pada tahun 1905 dia memilih menjadi seorang penari eksotis dengan kode H12. Awalnya nama panggungnya adalah Lady MacLeod, tapi Margaret mau jadi lebih sukses lagi dibandingin teman-temannya nih. Dan dia paham kalau dia harus beda dari penari-penari eksotis lainnya. Karena dia pernah tinggal di Jawa dan pernah belajar tarian India pas berlibur dulu, dia pun membranding dirinya sebagai penari eksotis dari kuil Jawa dengan nama panggung Matahari. Nah, supaya nggak ribet, habis ini kita sebutnya selalu Matahari ya. Matahari tampil di Moulin Rouge dan tempat-tempat lain di Paris, di mana tariannya tuh sangat menggoda dan penuh kontroversi. Udahlah mana dia cantik, badannya bagus, bajunya unik dari sisi desain sama auratnya.
Dia jadi sukses besar. Bahkan dia sampai jadi simbol sensualitas kayak Marilyn Monroe gitu. Nah, ketenarannya membuka akses berteman dengan masyarakat kelas atas Eropa saat itu. Bahkan sering juga dia dapat pengagum dan donatur kaya dari anggota militer, bisnismen, diplomat, dan pejabat-pejabat. Tahulah ya arti donatur. Bukan hanya hit di Prancis, Matahari pun sering diundang manggung di negara-negara Eropa lainnya dan juga ke Mesir. Perang Dunia Pertama meletus pada tahun 1914 dan kondisi Eropa saat itu tuh genting banget. Setiap negara saling serang dan juga setiap negara tuh saling memata-matai satu sama lain. Matahari yang punya banyak koneksi ke pria kaya, politikus, pejabat militer, dan orang-orang berpengaruh lainnya dari beberapa negara Eropa membuat dia tuh dicurigain gitu sama sebagian orang kalau dia adalah seorang mata-mata. Nah, MI5, Badan Keamanan Inggris mulai curiga dengan Matahari. Mereka menginvestigasi apakah Matahari ini terlibat dalam kegiatan spionase atau bahkan dia double agent. Atau dia cuman mata-mata Jerman. Jadi spekulasinya banyak banget. Setelah itu pun Matahari diinterogasi berkali-kali. Tapi udah diinterogasi berkali-kali pun dia selalu mengelak. Dan bahkan catatan sejarah juga bilang sih kalau nggak ada bukti konkret kalau Matahari ini tuh benar-benar terhubung sama agent-agent gitu. Karena pekerjaannya juga emang harus sering traveling ya dia tetap pindah dari satu negara ke negara lain ya karena pekerjaan itu. Tapi yang menurut gue rada nekat adalah ini kok Matahari udah tahu masih dicurigain sama beberapa agent, dia masih pacaran dengan para petinggi gitu loh. Ya kan jadi gimana ya, makin curiga lah orang kan ya. Matahari stres banget dengan keadaannya saat itu. Makanya dia waktu itu sempat berusaha untuk kabur menyeberangi Prancis buat bertemu salah satu donaturnya. Pas saat itulah seorang agen rahasia Prancis berhasil menangkapnya dan menginterogasinya. Lagi-lagi diinterogasinya Matahari menolak tuduhan tersebut dan sampai sekarang memang tetap belum terbukti konkret gitu. Makanya agen Prancis sampai menyebutnya sebagai the greatest woman spy atau mata-mata wanita paling hebat di dunia. Emang apa sih tuduhannya? Tuduhannya adalah Matahari banyak merayu petinggi-petinggi militer Prancis, terus dia membocorkan rahasia militer itu ke para petinggi yang ada di Jerman. Pengadilan Matahari terjadi pada bulan Oktober 1917 dan menjadi tontonan publik. Di saat itu pembelaan Matahari lemah banget. Matahari menyangkal kalau dirinya seorang mata-mata dan mengklaim bahwa dia nggak pernah sekalipun membocorkan rahasia militer apapun ke Jerman. Tapi tuduhan dari para agen ini juga lemah sih. Beberapa poin penting yang memberatkan Matahari, salah satunya adalah penyadapan pesan yang dilakukan oleh intelijen militer Prancis. Mereka yakin pesan itu udah dikirim Matahari ke pihak Jerman, tapi pesan tersebut juga nggak jelas sih, dan isi korespondensinya juga nggak sepenuhnya bisa dikonfirmasi. Lebih jauh lagi, dia juga dituduh dibayar dengan sejumlah uang dari agen Jerman. Walaupun nggak ada bukti konkret tentang pembayaran itu dan aktivitas mata-mata yang diajukan selama persidangan. Karena itu beberapa sejarawan yang menganalisa pengadilan ini berpendapat kalau sebagian besar bukti yang memberatkannya sifatnya tuh nggak langsung, alias dari poin satu ke poin lain tuh nggak ada relevansinya gitu, nggak nyambung. Tapi bagaimanapun Matahari tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pengakhiran nyawa oleh regu Prancis. Pada tanggal 15 Oktober 1917, dia dieksekusi di sebuah kamp militer di luar Paris. Eksekusi ini tuh jujur mengejutkan banyak banget orang di Prancis dan juga di luar negeri. Sebagian bilang kalau ini adil, tapi sebagian bilang juga kalau Matahari itu ya kambing hitam aja gitu. Jadi bayangin ya, dari dulu sampai sekarang itu selalu ada teori konspirasi tentang meninggalnya Matahari. Dan kita akan bahas teori konspirasinya. Oke, kita bahas dulu teori konspirasi yang pertama. Apakah Matahari menjadi kambing hitam
dari kegagalan militer Prancis selama Perang Dunia Pertama. Jadi, untuk tahu konteksnya, dalam Perang Dunia Pertama itu Prancis memang musuh bebuyutan banget sama negara tetangganya, Jerman. Yang waktu itu memang Jerman tuh suka cari gara-gara dan nyerang duluan. Nah, si Prancis waktu itu keadaannya lagi lemah banget walaupun dia didukung sama Inggris. Karena itu masyarakat udah nggak percaya sama militer dan pemerintahan Prancis dan Prancis butuh kambing hitam. Terus kenapa matahari yang dipilih? Gini, matahari ini punya banyak banget pacar petinggi Prancis dan Jerman juga beberapa negara Eropa lainnya. Jadi tahu banyak banget nggak sih informasi? Nah, yang kedua juga dia adalah penari eksotis yang kemampuan moralnya itu tuh dipertanyakan gitu. Jadi kalau dia jahat ya wajar aja. Dan yang ketiga, dia itu orang asing. Dia orang Belanda yang tinggal di Prancis. Nah, dari tiga faktor ini, matahari dinilai sebagai kambing hitam yang cocok banget. Teori kedua, justru matahari ini adalah agen Prancis aja. Jadi dia berhubungan dengan para petinggi Jerman supaya dapat informasi dari Jerman buat Prancis gitu. Tapi kalau bener ya berarti kasihan banget gak sih dia jadi tumbal gitu loh walaupun dia kerja sama bareng. Nah, argumen yang menguatkan teori ini adalah matahari punya sejarah yang panjang banget hubungannya dengan perwira dan diplomat Prancis. Dia diyakini direkrut oleh intelijen Prancis pada tahun 1916 walaupun sifat pekerjaan untuk Prancisnya tuh belum terlalu jelas. Beberapa pihak juga berpendapat kalau dia memberikan informasi yang salah untuk Jerman buat menyabotase rencana militernya Jerman. Ketiga, dia memang double agent, baik itu dari Prancis dan Jerman, ya berarti kalau kayak gitu tuduhannya terbukti. Dan yang keempat, bisa jadi matahari itu sama sekali bukan agent dari Prancis, Jerman, ataupun negara Eropa lain. Dia sesimpel kenal banyak orang yang penting, tanpa tahu kalau itu adalah situasi yang genting gitu loh, yang dia bisa dicurigain sebagai mata-mata. Nah, jadi dari keempat teori ini kira-kira menurut kalian yang mana nih yang paling masuk akal? Komen di bawah ya. Oke, itu dia cerita tentang matahari. Gimana menurut kalian? Ada nggak sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidupnya dia? Juga aku sekali lagi pengen tahu banget apa pendapat kalian soal teori konspirasinya. Kita diskusi di bawah. Akhir kata, teruslah hidup karena terlalu banyak hal menarik untuk diceritakan. Jangan lupa subscribe ya. See you!